Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga MDC Batam. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali kita dalam renungan tengah minggu kali ini. Dan saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik, sukacita dan selalu bahagia dalam Tuhan kita. Tanpa disadari, kita sudah melewati 6 bulan di tahun 2023. Berarti sisa 6 bulan lagi untuk kita menyelesaikan tahun ini. Dan malam ini saya akan bicara satu topik, yaitu Life is a journey. Hidup adalah perjalanan. Namun sebelumnya, sejenak mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa mohon tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. 6 bulan kami mengakhiri, sudah menjalani tahun ini. Berarti sisa 6 bulan lagi di depan sana untuk kami mengakhiri tahun 2023 ini. Satu hal yang kami tahu, kalau Tuhan sudah menyertai kami sejauh ini, Tuhan yang sama akan menyertai kami untuk mengakhiri 6 bulan ini dengan baik. Dan bukan cuma 6 bulan di depan, tetapi kami percaya bahwa Kau akan menyertai kami dalam menyelesaikan sisa hidup kami yang Kau izinkan kami ada di bumi ini. Itu sebabnya malam ini hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Sebab kami percaya bahwa firman merupakan senter, penerang, terang buat jalan kami. Firman Tuhan memampukan kami untuk membuat pilihan-pilihan dan keputusan yang tepat terhadap kehidupan kami ini. Roh Kudus, bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dan bantu setiap orang yang mendengarnya juga dapat mendengar dengan baik, sehingga firman Tuhan tidak hanya sekedar menambah informasi buat pengetahuan kami. Lebih daripada itu, kami bisa pakai firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, tadi saya katakan bahwa tema sharing saya hari ini adalah hidup merupakan sebuah perjalanan. Coba pikirkan, dari sejak kita lahir sampai hari ini, bukankah itu merupakan sebuah perjalanan? Hari ini, hari Kamis ini merupakan tanggal merah dan ada libur. Kalau Anda punya berkesempatan atau tadi baru saja melewati kuburan atau ada yang pergi ke kuburan, kita akan melihat bahwa antara tanggal lahir sama tanggal wafatnya seseorang ditandai dengan satu garis lurus, satu garis kecil. Garis kecil itulah yang akan mengisi banyak setiap momen, setiap hal baik buruk yang kita lalui dalam kehidupan kita. Dan saya ingin kasih tahu, tidak ada orang yang tahu kapan garis ujungnya itu berhenti. Kita sendiri tidak tahu. Kita hanya akan tahu ketika kita sudah dimakamkan dan kuburan kita dibuat, barulah kita tahu seseorang, oh tanggal lahirnya sekian dan tanggal wafatnya sekian, atau tahun lahirnya sekian dan tahun wafatnya sekian. Tentu saudara masih ingat, kita baru saja melewati perjalanan panjang, hampir 3 tahun lebih bergumul dengan pandemi COVID. Dan puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu Presiden kita mengumumkan bahwa kita sudah masuk dalam masa endemi. Dari pandemi berpindah jadi masa endemi. Pertanyaannya, siapa sih yang tahu kalau kita akan masuk dalam pandemi COVID? Tidak ada orang yang tahu. Nah, kembali kepada topik tadi bahwa hidup merupakan sebuah perjalanan. Secara manusia kita nggak tahu ujungnya ada di mana. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan berhenti, kapan Tuhan akan panggil pulang kita ke surga. Tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan perjalanan sisa 6 bulan di depan kita untuk menyelesaikan tahun ini. Kita tidak akan pernah tahu besok atau lusa, bulan depan, 3 bulan lagi, 5 bulan lagi, 6 bulan lagi, masalah apa yang akan kita hadapi. Kita juga tidak akan pernah tahu kebahagiaan seperti apa saja yang akan kita lalui dalam sisa 6 bulan di depan kita.
Malam ini aku ingin memberitahu kita tentang sebuah syair lagu yang sering kita nyanyikan, bahkan udah sering kali kita dengarkan, bahkan kita nyanyikan seperti sebuah lagu yang dituliskan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 23. Dan saya ingin kita taruh perhatian kita kepada ayat-ayat ini, kata-kata yang akan saya bacakan sebentar. Dan mari dengarkan dengan baik dan jadikan itu sebagai sebuah doa di dalam menjalani hidup kita mengakhiri 6 bulan di depan kita ini. Saya ingin bacakan dan saya mau semua kita mencermatinya apa yang dicatat di sini. Saya ingin baca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian. Mazmur Daud ayat 1. Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku. Aku tidak kekurangan. Tangkap ini sebagai sebuah doa bagi saudara di dalam menjalani kehidupan saudara. Bahwa Tuhan adalah seorang gembala dan kita tidak akan kekurangan. 6 bulan di depan, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Amin, firman Tuhan ini. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku menuju air yang tenang. Ia memberi aku kekuatan baru dan menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Tuhan sanggup dan mampu menuntun kita di jalannya yang benar. So, malam ini percaya kepada tuntunan Tuhan. 3 atau 4 hari yang lalu ada seorang jemaat kita meminta saya datang ke tempatnya. Dia baru membuka satu tempat untuk menjalankan bisnisnya. Dan kemudian dia share lokasi. Kemudian saya pergi ke tempat dia karena saya nggak tahu di mana tempatnya, sehingga saya memerlukan lokasi dia. Dan dia kemudian share map, Google Map, untuk menunjukkan arah supaya saya bisa tiba di tempat dia tanpa tersesat. Dan kemudian saya ikuti alamat itu. Saya kemudian pijit Google Map itu, masukkan alamatnya, dan saya mengikuti apa yang Google Map itu arahkan. Dan saudara tahu, saya sampai ke tempat dia dengan tidak tersesat. Hei, dengarkan, Google Map saja mampu menuntun kita, menuntun saya sehingga tidak tersesat. Apalagi Tuhan yang saudara sembah. Coba pikirkan. Dia mampu, sanggup untuk menuntun saudara di jalannya yang benar tanpa saudara tersesat. Kalau saudara percaya ini, tuliskan kata amin di dalam kolom komentar YouTube channel ini. Ayat 4 dikatakan begini. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Alasannya kenapa? Karena sebab Engkau menemani aku. Wow. Bukankah baru 3 tahun kita bergumul dengan lembah COVID pandemi? Tidak sedikit dari kita yang kemudian panik, khawatir. Tetapi toh kita bisa melewati itu sampai hari ini. Itu karena kita percaya bahwa Tuhan yang menemani kita, Tuhan yang menyertai kita. Begitu juga perjalanan 6 bulan di depan untuk mengakhiri tahun ini. Saya ingin memberitahu setiap telinga yang mendengar saat ini bahwa Tuhan yang sama yang menyertai saudara melewati masa pandemi COVID ini, Dia juga yang akan menyertai saudara di dalam menyelesaikan sisa 6 bulan di depan. Menyertai saudara di dalam melewati 1 tahun di depan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun di depan, 20, 40 tahun di depan saudara, dan saudara melewati di dalam kemenangan. Bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara hebat, tetapi karena saudara punya Tuhan yang sanggup menuntun saudara. Dikatakan, Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya.
dengan tongkat dan gada. Ayat 5 dikatakan, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Wow, luar biasa bukan? Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Ayat 6, aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Sekali lagi, saya ingin bacain ayat 6 ini. Dikatakan, aku tahu engkau baik bagiku dan selalu mengasihi aku. Hei jemaat Tuhan, setiap pagi engkau bangun dari tempat tidurmu. Inilah yang menjadi kata-kata kita. Kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Bukan cuma setiap pagi. Dikala saudara ketemu dengan lembah kekelaman, ketika saudara ada di dalam masa-masa penderitaan, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, masa-masa sulit yang sedang ada di depan saudara, saudara harus ucapkan ini, Tuhan, aku tahu engkau baik bagiku, engkau mengasihi aku. Jadikan doa Daud ini menjadi doa saudara untuk melewati hari-hari yang susah dan sukar ini. Percayalah kalau Tuhan bisa menolong Daud, Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan menolong Daniel, Tuhan membangkitkan Lazarus dari kubur selama 40 hari. Yakinlah bahwa nggak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan yang sama mampu dan sanggup untuk menyertai dan menolong kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya akan firman. Sebelum engkau terangkat ke sorga pada 2000 tahun yang lalu, ada kata-kata indah yang manis yang kau sendiri ucapkan, bahwa engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan bukan cuma itu, di dalam Injil Yohanes juga engkau berkata bahwa engkau akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kami di dalam melewati masa-masa sukar ini. Tuhan, kami berterima kasih karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami melewati masa COVID yang kami baru melewati, dan sekarang kami masuk dalam satu masa endemi. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di masa lampau, sehingga kami ada sampai hari ini. Dan kami percaya besok dan seterusnya Tuhan yang sama akan menyertai kami. Dalam pergumulan umat-Mu Tuhan, Engkau ada di sana dan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini buat firman-Mu. Amin. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari yang memerlukan dukungan doa, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini, sehingga kita dapat membantu saudara semua di dalam beban pergumulan saudara. Kita akan mendoakannya secara bersama-sama. Dan jangan lupa untuk sharekan link YouTube ini kepada kenalan rekan saudara, sehingga mereka juga dapat diberkati, mendapatkan berkat melalui firman Tuhan seperti yang saudara terima saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.